I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Tapi bohong. Baik, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Indonesia Medan ingin melakukan penyuluhan pada pagi hari ini kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi kami di sini minta waktu sekitar 15 atau sampai 20 menit. Jadi kami di sini melakukan penyuluhan tentang pencegahan hipertensi, di mana Bapak dan Ibu yang tinggal kena hipertensi nanti kita bahas bersama yang dijelaskan lebih dalam oleh teman saya, Bang Dia. Kepada Bang Dia dipersilakan. Terima kasih Pak. Sebenarnya hipertensi itu mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, hipertensi itu tekanan darah yang tinggi pada Ibu Bapak gitu kan. Sebelumnya saya mau nanya ini, ada nggak teman-teman Bapak, Ibu yang ada riwayat hipertensi atau saat ini mengalami hipertensi? Ada nggak Pak? Ada. Pada Bapak, kepada Bapak Maul, itu gimana? Tensi saya kemarin 140/100 Pak, itu termasuk hipertensi atau Pak? Sebenarnya itu Pak, kalau di batas normal, Bapak kalau boleh tahu berapa Pak? Saya ini udah Pak 50 tahun Pak. Nggak apa-apa. Mungkin menurut Bapak itu mungkin mudah, tapi Pak, itu sudah dianggap batas lewat normal gitu Pak. Jadi yang normal itu Pak 120 sampai dengan 80 Pak. Kalau boleh tahu, Bapak pas tekanan darah Bapak tinggi apa merasakan? Mual Pak, pusing Pak, atau saya banyak kerja Pak, meninggal Pak. pusing apa? Jadi Bapak ada nggak kayak misalnya nggak ngelakuin minum obat atau konsul gitu ke puskesmas kan apa? Nah, itu Pak kalau mau bilang itu belum. Minum obat ya Pak. Tapi kalau menurut saya sih Pak, kalau bagus nanti kita pelajari bagaimana cara mengatasinya tanpa obat ya Pak. Karena kita takut juga nih obat ada efek sampingnya kan Pak. Bu. Yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, Ibu Bapak, ya kepada Ibu, kenapa Ibu? Hipertensi saya kemarin 130. 130. Umur saya 22. Sebenarnya kalau itu tidak terlalu bahaya dulu karena kita normal kita itu 120 sampai 80, tetapi kalau misalnya kayak itu Pak boleh tahu kayak mana Ibu, entah sering makan tidak sehat atau begadang atau gimana Pak boleh tahu? Sering makan tidak sehat. Kayak ini. Kalau misalnya pola tidur gimana? Begadang. Yang lain ada? Pak, Nah, kenapa Ibu? saya belakangan ini kerasa kayak oyong gitu kan. Terus kayak susah kesulitan tidur gitu Pak. Yang tidur ya Bu? Iya. Gara-gara oyong itu ya Bu? Itu kemarin kalau boleh tahu kemarin tensinya berapa? Kayaknya tensi saya 140/60 gitu Pak. Bisa gitu ya Bu, satu tinggi satu rendah. Apa Bu? Mungkin emang. Kalau boleh tahu Ibu kemarin ngeceknya di mana puskesmas atau? Saya ngecek sendiri sih. Oh, Soalnya makasih, anak Bu. saya dia ada alergi di rumahnya. Luar biasa ya Bu. Oke. Ya baik, di sini saya merasa cukup perkenalannya. Saya mulai akan menjelaskan nih bagaimana sih cara pencegahan hipertensi. Tapi sebelum itu saya ada nih feedback kepada teman saya itu Pak belum memberikan ajakan kepada Bapak dan Ibu kita. Oke. Itu di situ sudah ada yang Bapak pegang, Ibu pegang semua. Di situ ada tuh penjelasan apa sih itu hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam suatu arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanda dari gejala di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatkan risiko terhadap stroke,
aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Nah, ini Bu, Pak, takutnya jika kita terus berlanjut terkena namanya hipertensi, masalah yang terjadi itu seperti ini Bu, Pak, yang menyebabkan stroke. Bahayanya stroke salah satunya, takutnya gagal ginjal, gagal jantung, maaf, serangan jantung, dan kerusakan ginjal, Pak. Seperti itu. Itu hendaknya kita tidak boleh terlalu lama atau kita membiarkan hipertensi itu terjadi pada diri kita sendiri, Pak. Oke, lanjutnya. Nah, penyebabnya itu biasanya ada dua jenis nih. Yang pertama ada dia primer dan ada yang sekunder. Apa sih emang hipertensi primer atau sekunder? Nah, primer itu biasanya berkembang nih dari waktu ke waktu tanpa ada gejala. Jadi kita nggak tahu apa nih Pak. Tiba-tiba pas ngecek udah tinggi aja. Biasanya gara-gara pola hidup kita sendiri yang selalu gitu terus gitu begadang. Apalagi nih kepada bapak-bapak yang salah satu penyebabnya itu mungkin emang kembali ke kita lagi, tapi salah satu penyebabnya merokok, Pak. Jadi kalau ibu-ibu punya suami, tolong itu disampaikan kurang-kurangi gitu. Takutnya nanti kena hipertensi kayak tadi, stroke bahaya kan Bu. Nah, sedangkan yang sekunder dia terjadi dengan cepat dan bisa menjadi lebih parah daripada hipertensi primer. Nah, kalau misalnya sekunder ini dia gara-gara mentalnya tidak cukup menerima hipertensi karena mendadak, takutnya bisa langsung dia terkena stroke gitu Pak. Drop. Itu Bapak Ibu ya. Coba, nah, sini gimana? Oh, oke baik, kita lanjut. Nah, nanti kita akan masuk bagaimana cara mengatasinya. Kita tanya dulu itu apa sih cara menyebabkan. Nah, Ibu Bapak secara umum itu biasanya hipertensi karena genetik atau keturunan. Jadi hipertensi ini sebenarnya yang saya maaf kalau saya kurang tahu, hipertensi itu sulit untuk disembuhkan Ibu Bapak. Kita hanya bisa mencegah agar tidak hipertensi itu terjadi kembali. Yang kedua, perubahan fisik. Sepertinya kayak misalnya kita ada jatuh atau misalnya kita kena serangan jantung kemarin, itu juga terganggu. Pola hidup kita sehat seperti tadi yang saya bilang, merokok, begadang, makanan tidak sehat, seperti itu. Dan ada kondisi medis tertentu seperti itu. Nah, tanda gejala tadi seperti Bapak dan Ibu sebutkan, yaitu sakit kepala parah, yaitu yang tadi Ibu seperti bilangkan kan Bu kayak sampai sulit untuk tidur. Yang kedua sesak nafas. Yang ketiga mimisan. Mungkin mimisan ini jangan terjadi. Ini mungkin kepada penderita hipertensi yang sudah terlalu tinggi tekanan darahnya seperti itu Bapak. Yang ketiga ialah atau keempat kulit memerah, terutama pada wajah dan leher, mukanya merah gitu, karena terlalu tinggi tekanan darah atau darahnya. Lalu pusing, nyeri dada, gangguan penglihatan, karena kayak oyong-oyong gitu, apalagi nggak pusing Pak. Nah, baru ada darah urin di dalam perut. Nah, pencegahannya nih yang saya bilang tadi. Ini pencegahannya saya ambil untuk kehidupan kita sehari-hari terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu kurangi nih asupan garam pada makanan. Karena kalau garam ini bisa memacu untuk tekanan darah kita percepat ini. Nah, yang kedua tidak merokok. Emang betul ada beberapa bapak dan ibu yang mungkin dari lama kelamaan sudah merokok tidak ada masalah. Tapi itu mungkin sekarang bapak ibu masih umur mungkin kayak bapak sana masih umur 30-an. Nah mungkin nanti jangka panjangnya Pak nggak tahu. Kita umur 50 takutnya hipertensi malah pada ibunya masuk Pak, bahaya kita. Nah yang ketiga kalau bisa teratur, apalagi nih bapak-bapak nih jarang itu banyak nongkrong di warung. Nah nggak boleh itu Pak, kita harus kayak di situ olahraga. Nah, kalau bicara soal olahraga, orang tua saya bilang dulu sambil bekerja kita bisa olahraga. Nah, ini alkohol sudah tahu Bapak Ibu semua alkohol juga dalam agama dilarang ya Pak Bu. Pola makan seimbang seperti tadi Ibu bilang pola makannya kurang bagus nih, makan sembarang gitu. Nah, lalu cara berat badan seperti itu. Nah, saya mau ngasih salah satu contoh apa yang harus dimakan atau yang kita bisa konsumsi untuk menurunkan hipertensi.
ada buah semangka, buah stroberi, buah anggur, buah pisang, dan buah kiwi. Nah, yang saya bawa sekarang ialah buah pisang. Kepada abang kakak tolong dibantu bagikan buah pisangnya. Oke, dibaginya abang kakak. Ini dapat pisang. Oke, udah dibagikan tadi kan kepada abang kakak yang misalnya kan. Nah, silakan aja yang makan makanan kebiasaan saya itu. Nah, ini bagaimana kita dapat mengatasi gangguan pisang? Kita itu harus makan buah pisang 3 kali sehari itu Bapak. Kalau bisa buah pisangnya itu yang pisang bagus masak. Nah, itu dilakukan makan 100 dalam sehari. Itu dapat kok Pak menurunkan hipertensi seperti Bapak ini ya. Nah ya Pak. Nah, ya Pak. Kenapa harus bawa pisang Pak? Karena kalau misalnya saya pikir nih, kan kalau Pak Ibu semua kan kita bilang terkadang hanya yang kebun, sedangkan Pak juga mudah mencari buah pisang. Sedangkan kayak sebuah stroberi, anggur, pisang ini kan sulit Bapak Ibu tidak mah. Jadi saya ambil untuk buah pisang yang lebih efisien, lebih mudah kerja Pak. Iya, Bu. Ini pisangnya memang jenis tertentu atau semua jenis bisa dipakai? Sebenarnya sih semua jenis bisa, tetapi ada yang jenis yang lebih bagusnya itu Bu, yaitu pisang kepok. Kalau pisang kepok atau pisang ambon itu lebih bagus untuk menurunkan hipertensi atau tekanan darah. Kalau Oke, kalau dia nggak suka pisang Pak? pisang dari buah yang lain, contohnya anggur, semangka, stroberi, kiwi bisa juga. Ah, Bu. Jadi kalau misalnya buah ini nggak harus minum, aku nggak jadi minum semua. Kalau misalnya kita minum sebenarnya saya tidak kurang menyarankan itu kalau misalnya minum, dikarenakan jika kita ini orang banyak membuat jus, kita campur dengan gula. Jadi kandungan gizi pada gula tersebut akan terganggu. Jadi lebih bagus makan langsung. Tapi kalau misalnya kayak buah yang asam gitu kayak buah stroberi, ada asam boleh, tetapi jangan dicampur, kasih aja madu dikit. Nah itu boleh. Seperti itu. Oke, apa ada lagi mau pertanyaan soal bagaimana cara mengatasi? Sudah Pak. Saya paham. Kayak mana tadi? Kayak mana mau bertanya? Ini lagi. Enak lagi, kurang banyak ya. Nanti aja ya Bu. Oke, saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator yang Bapak Ibu. Silakan. Nah baik, Bapak Ibu sekian dan terima kasih dari yang dijelaskan teman saya tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melakukannya di rumah ya. Dan cukup sekian yang bisa sama kami sampaikan pada pagi hari ini. Akhir kata kami sampaikan terima kasih dan selamat pagi. Baik.